Masih buat daftar isi dokumen secara manual? Yuk kita belajar cara membuatnya dengan otomatis. Ini salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan waktu saya memberikan pelatihan penulisan, khususnya ketika topiknya adalah topik laporan. Waktu topiknya laporan, itu biasanya kan ada bab-bab yang kita buat ya, berbeda dengan waktu kita hanya membuat surat. Kalau surat relatif lebih sederhana. Tapi begitu laporan yang kita buat, apalagi kalau laporannya panjang, itu kita biasanya harus membuat daftar isi. Selain daftar isi, daftar lain yang sering dibuat juga adalah daftar gambar, daftar tabel, dan bahkan kadang-kadang ada daftar istilah. Itu biasanya diletakkan semua di depan tuh. Nah, hari ini mungkin kita akan fokus pada bagaimana cara membuat daftar isi dengan otomatis di Microsoft Word. Ada yang menggunakan Google Docs, cuma memang Google Docs itu belum menyediakan sarana untuk membuat daftar isi dengan otomatis. Untuk bisa membuat daftar isi dengan otomatis, hal pertama yang harus kita lakukan adalah harus mendisiplinkan diri untuk menggunakan mode format heading atau tajuk. Di sini misalnya kita buat bab pendahuluan. Bab 1 itu biasanya pendahuluan ya. Kita buat bab 1 pendahuluan. Bab 2 pembahasan. Terus penutup. Sambil lalu pembagian 3 bab ini merupakan pembagian standar dalam sebuah laporan. Jadi sebenarnya ini sebuah konsep yang umum. Ketika kita mau berbicara dengan orang kan, kita selalu membagi menjadi 3 bagian kan. Ada pembukanya, pengantar, mau mengirim WhatsApp gitu kepada orang lain kan, ada pembukanya dulu, selamat pagi, assalamualaikum, saya siapa gitu kan. Terus inti pesannya, lalu penutup, terima kasih. Demikian juga dengan laporan. Kalau bingung membuat bab-bab laporan, paling gampang itu yang langsung bagi 3. Pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga penutup. Nanti judulnya bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang kita berangkat dari ini dulu, model yang paling gampang. Pendahuluan. Ini misalnya jenisnya, ini adalah tingkat pertama. Jadi kita kasih heading 1. Pembahasan itu heading 1 juga, penutup heading 1 juga. Nah, ini satu tingkat jenis heading. Kita mau balikan lagi. Nah, dengan cukup seperti ini saja, sudah kita buat heading-headingnya ini, kita sudah bisa langsung menyisipkan daftar isi. Itu ada di tab references, kemudian ini ada table of contents. Di sini bisa dicari format yang disukai ya, misalnya kita inilah manual. Tuh, langsung keluar kan? Nah, ini tinggal kita update. Oh, ini levelnya belum sesuai. Kalau ini belum sesuai, kita bisa buat dengan manual, insert table of contents nih, custom. Ini pilih, terus show sampai tunjukkan sampai level 3 misalnya. Oke, tuh pendahuluan, pembahasan, penutup, ya kan? Kemudian misalnya nih kita mau setiap bab dimulai pada paragraf baru. Cara paling gampang itu adalah, ini biasanya kadang-kadang orang itu klik ketik pencet enter berulang-ulang ya, enter. Itu cara manual banget. Cara paling gampang itu adalah kita ke insert di sini, terus kasih ini page break. Tuh, langsung halaman baru kan? Demikian juga yang pembahasan ini, mau misalnya kita mau buat jadi bahan baru, halaman baru, tinggal pencet ini yang page break tadi ya. Ini juga penutup, page break. Nah, udah ada di halaman 1 di halaman 1 ini udah berpindah-pindah. Nah, sekarang kita kembali ke daftar isi. Kalau kita klik kanan dan kita update, nih pilih ini, tuh ininya kelihatan 2, 3, 4. Jadi dia sudah menyesuaikan dengan, otomatis akan menyesuaikan dengan halamannya. Satu lagi yang bisa kita manfaatkan dengan kebiasaan untuk membuat heading ini, itu adalah kita bisa melihat berpindah dengan cepat. Ini ada yang namanya
tab navigasi. Klik tombol view, terus klik navigation pane. Klik. Nah, di sebelah kanan kelihatan ya, pendahuluan, pembahasan, penutup. Ini biasanya sangat berguna kalau kita sudah punya bab yang banyak, apalagi kalau sudah bertingkat ke bawah. Nih misalnya pembahasan, terus pembahasan misalnya, di pendahuluan deh. Pendahuluan itu kan seringkali itu memuat latar belakang ya. Latar belakang. Lalu ada tujuan. Kemudian ada sistematika bab misalnya. Ini kan sama tingkatannya ya. Biar dia berbeda tingkatannya, kita mesti ganti jadi heading 2 biar kelihatan dia beda urutannya. Ini tujuan bab heading 2, ini juga heading 2, sistematika bab ini kita buat jadi heading 2. Ini tujuan tadi heading 2, latar belakang. Nah, udah semua ya, sebelah kiri kelihatan kan? Kalau kita balik lagi ke atas ke daftar isi, kita klik kanan, kemudian kita update. Ini entire table. Tuh, sudah berubah semua. Jadi semuanya sudah bab 1, pendahuluan, latar belakang, tujuan, sistematika bab. Jadi itu cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Di Google Docs saya belum menemukan caranya. Ada sebenarnya dengan menggunakan ekstensi, tetapi secara umum kita bisa membuat daftar isi otomatis ketika kita sudah terbiasa untuk menggunakan gaya atau style dengan bentuk heading 1, heading 2, dan seterusnya.